Selamat malam, selamat jumpa kembali dalam acara Suara Keadilan. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin di studio yang berbahagia. Kita berjumpa lagi malam ini dalam acara Suara Keadilan dengan tema yang baru. Tema kita adalah nelayan mati suri, bagaimana tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan. Malam ini sudah hadir di studio, nampaknya juga cukup banyak saya melihat para narasumber. Saya ingin menyapa terlebih dahulu mengawali jumpa kita malam ini. Yang pertama saya ingin menyapa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Lalu M. Syafriyadi. Selamat malam Pak Lalu. Malam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Nah, kalau saya baca namanya Pak Lalu kelihatannya dari Nusa Tenggara Barat ya Pak Lalu ya? Pak. Nah, NTB. Dari Lombok aslinya Dari Pak. Lombok Barat atau Lombok Timur? Lombok Tengah. Lombok Tengah, Ya. tapi sudah lama di Jawa ya Pak ya? Insya Allah 26 tahun. Pak. 26 tahun. Ya luar biasa. Jangan-jangan dapat istri di Jawa mungkin. Betul Pak, jadi istri saya orang biasa Jawa. ini. Ya, terima kasih Pak Lalu, Siap. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Juga saya ingin menyapa Kepala KSOP Tanjung Mas Semarang, Bapak Kapten Karolus G. Sengaji MM. Selamat malam Pak Karolus. Malam Pak. Kita berjumpa lagi yang kedua kali. Dua kali Pak. Malam Ya, ini, Pak. Ya. dalam suasana yang berbeda Pak ya. Kalau yang pertama suasananya lebih semarak tapi tidak kalah semaraknya pertemuan malam ini Lebih di Semarang studio, malam ini. studio Semarang Cakra TV. Terima kasih Pak Selamat Karolus sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Juga saya ingin menyapa Bapak Jumali, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Betul Pak Jumali? Betul, Iya, bagaimana kabar Pak Jumali? alhamdulillah. Cukup Ya, baik. kalau nelayan mati suri ya Ketua HNSI mesti semangat mestinya Pak. Ya malah harus berontak. Gitu. Berontak. Iya, supaya pemerintah ini juga mendengarkan suara daripada masyarakat nelayan itu sendiri harusnya. Tapi apa gitu. memang betul wacana nelayan mati suri Pak? Kalau memang diterus-teruskan seperti ini, tentu akan terjadi itu. Iya. Belum mati suri sekarang ya? Belum ya? Ya, ini kan masih berjalan. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh teman-teman nelayan se-Jawa Tengah khususnya dan seluruh Indonesia ini mudah-mudahan Bu Susi juga mendengarkan. Oh pasti, cerita minimal orang-orangnya masyarakat mendengar. Kita akan bicara materinya, saya ingin menyapa dulu. Terima kasih Pak Jumali, Ya, Ketua HNSI Provinsi Jawa Tengah. ya, Saya ingin terima kasih. menyapa UPT Pelayanan Terpadu, satu pintu BPMD Provinsi Jawa Tengah ya. Ibu Anung Suprihati. Selamat malam Pak. Malam Bu Anung. Iya, Saya manggilnya Bu Anung atau Bu Suprihati? Bu Anung saja. Bu Anung saja ya. Luar biasa nuansanya hijau malam ini. Cerah. Terima kasih Bu Anung. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi satu pintu yang dimaksud satu pintu apa itu Bu? Apa memang pintu maksud cuma satu atau bagaimana? Jadi kami itu kan pelayanan perizinan Pak. Ya. Jadi kami yang mengeluarkan CPCU teman-teman nelayan itu. One day service ya Satu Bu ya? pintu, oh ya. Satu hari selesai. Insya Allah sesuai SOP kami maksimal 3 hari. 3 hari. Ya, kalau bisa sehari juga usah dibikin 3 hari ya Bu ya. Namanya juga Insyaallah. UPT terpadu. Terima kasih Bu Anung. Juga saya menyapa ini wakil rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B Bapak Aryono Eskel MSI. Eskelnya kelautan mungkin ya. Iya Pak, kelautan Pak. Sarjana kelautan. Iya. Wah, sudah berapa luas laut yang dilalui Pak? Ujung timur, ujung barat Pak. Ujung timur, ujung Iya. barat. Oke baik. Nanti juga saya minta komentarnya tentang suasana nelayan pada akhir-akhir ini ya. Ya. Juga mungkin terkait dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Iya. Sehingga bisa berdampak kepada para nelayan kita. Terima kasih Pak Aryono. Terima kasih. Saya juga ingin mengundang, di sini ada Bapak Hadi Sutrisno, Koordinator FNB Jawa Tengah. FNB apa Pak Hadi? Front Nelayan Bersatu Pak. Oh, Tepatnya saya pelaku perikanan
perikanan, masyarakat perikanan yang terkena terdampak. Nah inilah saya ini. Dampaknya makanya nanti negatif. Timbulnya suatu emosional, jadi wajar lah karena gara-gara kebijakan khusus itu. Oh ya, nanti bicara materinya. Terima kasih Pak Hadis Trisno. Juga saya melihat ada Bapak Rasmijan. Ada Pak Rasmijan. Saya Pak. HNS Kabupaten Pati ya. Iya, DPC HNSI. DPC-nya ya. Iya. Wah ini luar biasa. Ada Jawa Tengahnya, ada kabupatennya, ada pelakunya. Wah ini nampaknya apresiasi dari para nelayan dengan keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan luar biasa ini. Mudah-mudahan Ya. Pak Nanti bisa pertanyaannya cabut permen nomor 2. setuju atau tidak setuju gitu ya. Oke, ya. Oke, Terima baik. kasih. Juga saya mengundang rekan Pak Riyanta, sarjana hukum. Ini nggak pernah absen dari Suara Keadilan kita. LSM APRN Jawa Tengah. Malam Pak Riyanta. Selamat malam. Ya. Sejauh yang saya tahu, sejak dulu sampai sekarang nggak ada perubahan ini Pak Riyanta ini. Selalu apa ya? Selalu fresh, selalu kata nom gitu ya. Muda terus. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Yang terpenting fresh ponaannya juga, Pak. Nah, iya. Juga fresh money mestinya ya. Fresh money. Juga saya melihat ada rekan dari LSM lagi, Pak Robani. Di belakang saya melihat. Malam Pak Robani. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Juga ada Bapak Yosep Parera, sarjana hukum. Malam Pak Yosep. Kalau Pak Yosep sudah hadir di studio, saya tenang ini. Selamat malam Bang. Selamat malam. Terima kasih Pak Yosep. Jih. Selalu bersama kita memberikan pencerahan dari perspektif hukumnya. Mudah-mudahan karena suara rakyat itu bukan suara Tuhan, itu keliru. Banyak juga suara rakyat itu sebenarnya dari amarah, dari kemurkaan. Iya, suara rakyat berarti suara siapa Pak? Bukan suara Tuhan sebenarnya. Suara jadi rakyat, harus suara dia dilihat. sendiri ya? Ya, jadi harus ada pencerahan sehingga masyarakat tidak menyikapi secara keliru karena kehidupan kita ini di dalam bingkai Pancasila. Baik, terima kasih Pak Yosep. Dan saya melihat masih banyak dari masyarakat, nampaknya mungkin dari para nelayan yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Saya ingin memulai dulu dari yang mempunyai kebijakan dulu, dari unsur pemerintah. Pak Lalu kita semua tahu beberapa hari terakhir ini nampaknya Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah peraturan baru di mana para nelayan dilarang menggunakan jaring pukat harimau, cantrang ya. Ya, itu seperti apa pemerintah melihat dengan adanya keputusan Menteri Kelautan semacam itu? Sebab suara-suara yang kita dengar beberapa hari yang lalu ada demo kalau tidak salah ya, menolak keluarnya peraturan Menteri Kelautan tersebut. Bagaimana pemerintah memandang adanya keputusan Menteri Kelautan tersebut? Silakan Pak Lalu. Terima kasih. Wah ini luar biasa pertemuan malam hari ini. Jadi begini Pak, untuk diketahui bahwa Indonesia itu sudah menandatangani kesepakatan bersama di maritim dunia melalui Code of Conduct Fisheries. Jadi perikanan yang berkelanjutan. Nah, kemudian dalam hal ini juga kebetulan di dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi poros maritim. Nah, kemudian dalam hal ini Ibu Menteri Bu Susi Pujiastuti ini menginginkan bahwa kelautan dan perikanan khususnya dalam hal penangkapan ikan kita harus mengacu pada sustainable fisheries. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa secara statistik perikanan produksi tangkapan hasil perikanan ini, hasil tangkapan maksud saya, ada kecenderungan menurun, baik volume maupun size. Ukuran ikan yang tertangkap. Kecil-kecil atau tetap besar-besar? Kecil-kecil. Semakin tadi produksinya menurun secara statistik dan ukurannya semakin tahun semakin mengecil. Filosofinya di situ. Karena kondisi alam yang seperti ini maka perlu ada kebijakan untuk bagaimana sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia itu dikelola dengan baik, bagaimana menjaga agar tetap sustain tadi sehingga berkelanjutan. Nah,
Oleh sebab itu maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tadi. Sebenarnya peraturan Ibu Menteri ini diawali dengan ada Permen 56 tentang penanggulangan illegal fishing, yaitu sebagaimana kita ketahui di media TV. Apakah dengan Permen penanggulangan illegal fishing itu solusinya melarang para nelayan untuk menggunakan alat jaring yang selama ini dipakai? Jadi begini Pak, ini ada urut-urutannya sebenarnya. Yeah. Di dalam perikanan ada 3 masalah sebenarnya yang sering disebut dengan IUU fishing. Illegal fishing itu diatasi dengan Bu Susi kemarin dengan langkah yang sangat menarik dan seluruh masyarakat Indonesia memberikan apresiasi yang luar biasa, yaitu penenggelaman kapal dan moratorium untuk kapal asing. Kami berpikir mungkin masyarakat nelayan pada khususnya ini langkah hebat. Tadi ada 3 itu, ada 3 poin tadi. Apa itu 3 poin itu? Ya tadi, pertama illegal fishing. Ya, terus? Yang kedua unregulasi. Dan yang 3 unreported. Nah, kami berpikir dengan 3 hal masalah ini, langkah pertama sudah sangat tepat. Dengan penenggelaman kapal asing, kemudian moratorium kapal asing. Karena diketahui berdasarkan data di kementerian ribuan kapal yang ada di Indonesia itu banyak kapal asingnya yang tidak berizin. Kenapa dibiarkan selama ini? Kami tidak tahu, itu bukan kewenangan kami Pak. Oh ya. Yang jelas kewenangan kami di dinas adalah berdasarkan peraturan saat itu 10 sampai 30 GT menjadi kewenangan provinsi di dalam pengeluaran surat izin penangkapan ikan. Ribuan itu apa termasuk di Jawa Tengah Pak? Ada kapal ilegal itu? Kalau di Jawa Tengah saya pikir tidak banyak. Ada atau tidak? Sampai dengan saat ini saya belum ketemukan. Yang jelas belum ketemukan atau belum ditelusuri? Saya belum melakukan hal itu karena saya sedang melakukan langkah-langkah penertiban. Nah, kembali ke masalah tadi Pak. Jadi illegal fishing sudah cukup baik. Kemudian kami berpikir setelah ada permen ini, Ibu Susi tidak lagi mengeluarkan permen. Tetapi keluarlah permen 1 dan 2. Bahkan ada PP 191 penggunaan BBM tidak boleh bersubsidi, tidak boleh untuk kapal di atas 30. Menimbulkan masalah bagi kapal-kapal di atas 30. Ya, jadi kita sudah semua sama-sama tahu. Ya. Dampak dari keluarnya peraturan menteri itu ternyata tidak mendapatkan dukungan positif dari sebagian nelayan. Saya tidak tahu sebagian atau seluruhnya. Dilihat dengan beberapa peristiwa ada cukup banyak juga nampaknya nelayan yang mempersoalkan peraturan tersebut. Betul Pak, jadi begini, ini sebenarnya menurut kami karena sifatnya di depan, cepat. Kalau ini peraturan ini oke peraturan keluar, tetapi akan diberlakukan 2 tahun kemudian mungkin para nelayan akan siap. Tapi masalahnya sekarang dari kurang 10.000 kapal yang masuk dalam aturan ini, itu sebagian besar kan ada yang sedang mengangkat, sedang mengangkat perikatan dengan bank. Dan nilainya tidak 100. Ya, bagaimana Pemprov memandang ini dengan kenyataan itu? Inilah yang kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, bahwa dengan keluarnya peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015 ini, yang pertama akan terjadi kekurangan bahan baku untuk para industri. Itu yang jelas pertama. Yang kedua, kurang lebih ada 120 ribuan nelayan yang akan kehilangan pekerjaan sementara. Ya, sejauh ini singkat saja, sejauh ini apa upaya dari Pemprov untuk mengatasi peristiwa itu? Pak Ganjar selaku Bapak Gubernur kita Jawa Tengah sebenarnya malam ini ingin sekali hadir di tempat bersama kita, namun beliau saat ini di Belora. Beliau titip salam. Kemudian terhadap masalah ini beliau sebenarnya sudah bersurat ke Bu Susi. Yang pertama, kalau ini intinya beliau ingin meminta kepada Ibu Menteri agar peraturan ini direview dulu. Direview dulu. Maksudnya untuk dibatalkan atau ditunda?
ditunda dulu Oh. sambil kita lakukan sosialisasi. Karena begini, ada beberapa poin yang disampaikan Pak Gubernur kepada Bu Menteri. Yang pertama, mohon dapat review. Yang kedua, bila mana ini tetap dilaksanakan, maka pemerintah pusat dimohon untuk menyediakan alat tangkap pengganti. Kemudian diminta kepada pusat untuk memudahkan impor bahan baku untuk industri yang selama ini kosong, bila mana ini diberlakukan. Mesti ada kekosongan. Jadi itu upayanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Siap. Cuma sampai sekarang belum dapat jawaban dari Menteri ya. Yang jelas pertemuan kami terakhir dengan Bu Menteri kemarin hari Senin kemarin ya betul. Hari Senin kemarin mungkin Ibu Menteri membaca juga surat Pak Gubernur sehingga ada masa transisi yang diberikan sampai dengan September. Sudah sampai ke Kepala Dinas belum tuh? Pada saat itu sedang disusun suratnya Pak. Oh baru disusun? Saat hari Senin kemarin Iya. kita selesai, mungkin hari Selasa kemarin sedang disusun Pak. Sedang disusun? Ya Pak, informasi terakhir dari teman pengusaha. Berarti sudah dikirim atau belum? Saya belum terima Pak. Oh, baik ya. Saya bergeser ke Pak Karolus ini yang memiliki wilayah Tanjung Mas. KSOP, Pak Karolus. Walaupun Pak Karolus kepala KSOP Tanjung Mas, setidak-tidaknya juga kami memandang KSOP juga mengerti bagaimana suasana perilaku para nelayan ketika akan melaksanakan aktivitasnya ke laut dengan penangkapan. Ada nggak selama ini para nelayan aktif melakukan komunikasi atau paling tidak koordinasi dengan KSOP ketika mereka akan melaut mencari ikan? Monggo Pak Karolus. Terima kasih Pak. Jadi Sabanda di Tanjung Emas, justru para nelayan, kebetulan di Tanjung Emas ini tidak ada nelayannya. Yang ada juga yang nelayan tradisional yang di Tambaloro. Itu kami hanya menangani masalah pengukuran pendaftaran kapal. Tapi justru yang banyak yang berhubungan dengan kami justru masyarakat yang di Merodemak dan kalau di Kendal itu yang di Talangsari itu juga Tawangsari itu juga masalah pengukuran pendaftaran kapalnya di tempat kami. Jadi kami hanya menangani kapalnya saja dari segi mengukur dan mendaftar kapalnya. Sejauh ini memang ada kapal nelayan yang ditangani oleh KSOP mengukur dan mendaftarkannya. Banyak Pak, jadi ya dari kapal nelayan Pak ya? Kapal nelayan ya, jadi Merodemak, Tawangsari itu semua daftarnya di Tanjung KSOP Mas. di Ya. Tanjung Mas ya. Itu pada umumnya berapa berapa ton daya muatnya kapal-kapal nelayan tersebut? Variatif Pak, jadi ada dari GT yang paling kecil 7 sampai di atas 30, 35 ada semua. Kita hitungannya gross ton. Oh, gross ton. Gross ton ya, gross tonnya itu jadi sangat bervariatif. Jadi banyak juga di atas GT 30, lebih banyak di bawah 30. Di bawah 30 jadi pada umumnya masih ya? punya kewenangan provinsi untuk pengurusan siupnya. Terus kalau kembali dari dari kegiatan penangkapan ikannya itu juga dimonitor juga dengan KSOP tidak? Nah kebetulan di mereka pendaratannya di Tawangsari dengan di Merodemak, jadi kami tidak tahu ya langsung bagaimana ditangani oleh perikanan dan nelayan setempat. Ya. Jadi tidak tahu apa yang hasil yang bisa ditangkap dan tidak tahu. Dan berapa kegelisahan para nelayan kami tidak mengawasi sampai sana. Karena kami hanya mengurusi kapalnya saja. Kapalnya. Sejauh ini adakah kapal asing yang memang juga berlabuh di Tanjung Mas? Nah, betul di Tanjung Mas tidak ada. Yang kapal nelayan asing? Tidak ada. Tidak ada ya. Sampai sini. Tapi dengan ada kerjasama, karena sekarang ini juga Kementerian Perhubungan juga masuk di dalam eranya sekarang di Kementerian Koordinator Menko Kemaritiman. Kalau dulu di Menko Perekonomian,
Sehingga baru tadi sore juga kami mendapat informasi, kita namanya MAPEL itu maklumat pelayaran, jadi informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa ada 3 kapal ikan asing yang diindikasikan melanggar IUU tadi. Di Tanjung Mas? Tidak, di Asia. Jadi diperkirakan kita antisipasi kemungkinan akan masuk, siapa tahu masuk di Tanjung Mas. Kita tidak boleh berikan pelayanan untuk itu. Yang diperkirakan akan masuk di Singapura atau di Batam. Kemudian begini Pak Carolus, walaupun tidak ada kapal asing ataupun tidak ada nelayan, masih ada menangkap dari laut, menangkap ikan kemudian tidak melapor ke KSOP. Saya pendapat pandangan Pak Carolus tentang peraturan Menteri Perikanan Kelautan yang tadi sudah diawali menimbulkan kontroversinya di kalangan para nelayan. Dalam pandangan Pak Carolus seperti apa? Ya, kami mengikuti dari media saja, karena kami tidak bersentuhan langsung dengan nelayan, tapi cukup meresahkan. Jadi untuk kami sangat memahami masyarakat terdekat kita. Seperti yang pertemuan kita minggu lalu di Rinjani, dan saya juga pelaku dulu di laut. Jadi memang banyak sekali yang kecenderungan untuk menggunakan alat-alat tangkap yang tidak sesuai dengan izinnya itu. Tapi jadi, banyak juga yang diawasi kita di laut pada saat patroli itu. Apa memang sudah saatnya keluar peraturan Menteri Kelautan seperti itu, Pak Carolus? Kalau kita melihat kebijakan jangka panjang, ya harus kita mulai sekarang. Okay. Kalau tidak, emang tadi disampaikan para dinas, hasil tangkap sudah menurun gitu. Kalau jumlah dan berarti kan sudah ya. Perkembangannya, kebijakannya sudah berkurang. Jadi memang saatnya kita untuk memulai memulihkan kembali untuk kehidupan perikanan di laut. Gitu. Ya, terima kasih Pak Carolus. Saya bergeser ke Pak Jumali ini sebagai sosok yang memimpin sebuah organisasi himpunan nelayan seluruh Indonesia. Pak Jumali, bagaimana komentarnya Pak Jumali dengan peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan yang dalam tanda kutip terkesan membatasi keleluasan para nelayan menangkap ikan? Makasih. Jadi pada intinya kami bersama-sama nelayan, dan kebetulan HNS ini didirikan memang untuk melindungi masyarakat nelayan. Sehingga nelayan apapun, nelayan menggunakan alat apapun, itu HNSI tetap melindunginya. Sehingga pada saat ada Permen nomor 1 dan Permen nomor 2, ini dampaknya sangat luar biasa. Artinya mulai dari Permen nomor 1, larangan terhadap penangkapan rajungan, lobster, dan kepiting. Padahal biasanya itu nelayan kecil yang menangkap itu. Pakai bubu, kadang-kadang pakai jaring kelite itu. Dan itu tersangkut ke situ gitu. Nah sekarang kalau memang ada nelayan kami yang kecil seperti itu, dia hanya bubu di situ. Kalau ada rajungan yang bertelur, itu harus dikembalikan lagi ke laut. Dilepas, artinya dilepas. Nah ini saya pikir-pikir apa yang jenengan sampaikan tidak ada rasa keadilan. Artinya apa? Dia ini memang menangkap di situ itu. Dia tidak menangkap, itu bubu loh itu. Melebu dewe itu istilahnya. Masuk sendiri. Dan tidak bisa dilarang masuk ya? Ya, tidak bisa dilarang. Iya, yang punya bubu, kamu kepiting nggak boleh masuk nggak sini. Boleh masuk. Nggak gitu bisa ya? Nggak bisa seperti itu. Oke. Terus? Nah, setelah itu dengan adanya larangan itu yang saya khawatirkan kalau ada nelayan kami yang nelayan kecil itu membawa rajungan yang bertelur. Ya,
kepiting yang bertelur, kemungkinan kalau ada larangan mesti ada hukum yang akan dikenakan, sanksi yang akan dikenakan para nelayan itu. Nah, oleh karena itu kemarin saya juga menyampaikan kepada wartawan, saya berharap untuk masyarakat nelayan ini seperti itu pemerintah harus ada kompensasi. Telur itu yang bertelur katanya apa ya, istilahnya anak entek gitu kan, anaknya habis dan lain sebagainya. Ini supaya dibeli oleh pemerintah, itu kalau bertelur. Dibeli oleh pemerintah dan itu mungkin diadakan mungkin pemijahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada apa itu namanya? Ya upamanya bagaimana caranya lah. Pokoknya yang tahu itu pemerintah itu supaya telur itu jadi rajungan kecil-kecil lagi. Ya, bukan justru nelayannya dipangkas ya. Iya, tetapi dia harus membeli itu, pemerintah itu. Nah, mungkin lewat APBD tingkat 1 bagi Provinsi Jawa Tengah. Sudah disampaikan belum Pak itu ke gubernur? Kemarin belum saya sampaikan pada Pak Gubernur, tapi saya kemarin ngomong seperti itu. Udah ke Pak Lalu sudah? Belum, ini Pak Lalu baru ketemu hari ya, ini. nanti bisa selesai acara ini bisa. Iya. Jadi pada intinya seperti itu. Lalu kalau kita melihat Perpres yang nomor 2, Perpres nomor 2, itu Permen nomor 2, ya, Permen nomor 2. Itu hampir seluruhnya alat tangkap, mulai dari yang tradisional sampai yang cukup lumayan begitulah artinya itu. Seperti mulai dari dogol jadi cantrang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu dilarang seluruhnya. Kalau kita melihat puket dogol, ya, alat tangkap yang namanya dogol itu digunakan untuk menangkap ikan teri. Itu juga nggak boleh? Itu dilarang itu. Iya benar Pak Lalu itu. Dilarang itu. 16 itu. Kalau pukat harimau apa ada istilah pukat kalau harimau? pukat harimau itu sudah sejak dulu Kepres 39 udah tidak memperbolehkan tuh ditarik karena. Tapi tetap banyak itu. Kalau di sini cantrang itu beda dengan troll itu beda. Beda ya? Beda jauh. Beda jauh. Jadi para nelayan lebih banyak menggunakan alat cakran. Alat cantrang ada, porsen ada, dogol, semuanya. Dan itu yang lebih tradisional ya, lebih sederhana mungkin ya. Ya saya kira setiap tradisional itu kan ingin meningkatkan tradisionalnya itu kok. Produk modern begitulah. Okay. Jadi yang dulu pakai dayung, sekarang udah pakai mesin. Yang dulu mungkin putaran kalau cantrang dulu itu mungkin talinya hanya sekian meter, sekarang udah panjang. Dan jangan dikira kalau cantrang ini sama dengan troll, tidak. Sama sekali tidak. Kalau cangkran itu sekali tarik itu berapa banyak bisa dapat itu? Kebetulan ini nanti ada pelakunya. Oke, ya, ya. Pelakunya ada, jadi DPC ANSI Kabupaten Pati. Jadi alat cantrang ini ya seperti menebar jaring biasa itu. Cuma panjang talinya ini. Lah pada waktu menarik ikan itu, ya menarik ikan itu, dia itu tidak menarik jaring. Ya menarik jaring itu tidak ditarik sebenarnya. Dia hanya memposisikan gardan dengan kapalnya itu. Jadi kapalnya tetap berjalan, seperti berjalan. Kalau tidak jalan, ya kapalnya tenggelam. Makanya dia harus ada titik nol ini. Dia tetap jalan, seperti jalan loh ya ini, jalan. Tetapi di sini ini ditarik ini jaring ini. Jaring ini ditarik karena pada waktu itu di situ dalamnya ikan berbagai macam jenis ikan. Bermacam-macam ikan. Oke, baik. Ya Pak Jumali, saya mau bergeser ke Pak Hadi Sutrisno dulu. Ya. Terima kasih Pak. Pak Hadi Sutrisno, koordinator FNB. Siap. Ya, sebagian nampaknya sudah disampaikan oleh Pak Jumali ya. Pak Jumali. Bagaimana Pak Hadi melihat ini? Secara pribadi, ya ini semangat saya Pak. Ya. Jadi penilaian saya terhadap pemerintahan sekarang ini ya, fenomena melihat sekarang ini, saya acungi jempol, luar biasa sekali, Bu Susi. Luar biasanya dia mampu membius dan menghipnotis rakyat Indonesia. Membius. Dan pada satu sisi lain, dia mampu melumpuhkan dan mematikan pelaku perikanan, masyarakat perikanan semuanya. Seluruh Indonesia terkena dampak. Dan bagi Bapak Jokowi Presiden, saya juga mengacungi jempol. Luar biasa teroboh. Dari banyaknya calon-calon menteri itu, kok bisa-bisanya memilih
menteri yang mohon maaf, dia backgroundnya bakul ikan. Pendidikannya saja kurang. Di calon-calon menteri itu kan banyak sekali. Seperti halnya Rohmin Dauri dan lain-lain itu hebat semua. Ya mungkin bagi Jokowi Bu Susi itu yang begitu menguasai ikan barangkali ya. Menguasai apanya? Dia itu hanya mampu membius dengan pencitraannya itu, kebijakan penenggelaman kapal dan lain-lain itu sekedar, kalau menurut saya itu harusnya implementasi suatu kebijakan harus dievaluasi. Cost and benefit. Dia mampu ibarat kan menangkap kapal asing itu kan butuh biaya besar. Gitu loh. Jadi saya membaca di internet lah, ini pernyataan dari Kasal ya. Setiap kali berangkat, satu kapal frigate itu membutuhkan 900 juta untuk membeli BBM. Per hari loh itu. Itu hanya BBM ya? Hanya BBM saja. Belum kan uang divaluasi. makannya, uang sakunya. Belum lain-lainnya. Itu satu kapal. Hanya mendapatkan tangkapan kapal-kapal kecil semacam itu. Itu berarti kan apa? Belum lagi kebijakannya. Semuanya tidak produktif. Kontraproduktif semuanya yang saya rasakan saat ini. Saya juga pemilik kapal di atas 30, saya juga pemilik kapal di bawah 30 GT. Sangat tidak produktif sekali kebijakannya. Dari dia mengajukan agar kapal di atas 30 pakai solar industri, muncullah Perpres 191. Permen 57, pelarangan transhipment, mengeneralisasi tanpa memilih itu pribumi apa itu untuk asing. Permen 01 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jumali. Permen 02 yang menyangkut tidak hanya ribuan, jutaan orang itu aja di Jawa Tengah, belum di Jawa Timur dan lain-lainnya Pak. Itu. Jadi saya anggap Bu Susi luar biasa. Rakyat Indonesia, khususnya kami, merasakan betapa pedihnya kebijakan itu sendiri. Padahal harapan banyak orang waktu Bu Susi awal menjalankan tugas sebagai Menteri Perikanan Kelautan, itu bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan ya. Betul sekali. Saya begitu bangganya Pak Jokowi waktu memilih Bu Susi. Saya menaruh harapan besar Pak. Bagaimana harta karun laut kita ini harta karun terpendam. Ibaratnya sekarang dengan kebijakan-kebijakan semacam itu bagaikan tikus di lumbung padi Pak kita. Kita tahu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Tapi dengan kebijakan itu justru malah melumpuhkan dan mematikan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh para nelayan? Kemarin kita sudah melalui pertemuan, kita minta pertemuan pelaku perikanan sejateng dulu Pak. Dari Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, difasilitasi Pak Lalu. Kita minta audiensi, tapi tidak ada tanggapan. Yang kedua kita lewat mengajukan RDPU, rapat dengar pendapat umum. Jadi kita rapat dengan pendapat umum dengan Komisi 4 yang membidangi perikanan. Itu seluruh pelaku perikanan se-Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke datang. Semuanya semuanya menolak semua kebijakan Bu Menteri itu sendiri. Dan menginginkan agar Bu Menteri itu mundur. Karena sudah tidak pro nelayan, pro masyarakat perikanan. Gitu. Dan hasil kesepakatan dari RDPU itu sendiri, mencabut seluruh permen yang dikeluarkan Bu Menteri Susi Pujiastuti. Itu hasil RDPU Pak. Memang sudah ada berapa permen dikeluarkan Bu Susi? Kalau permen yang menyangkut secara langsung, itu baru sekitar 5. Yang benar-benar kita rasakan benar-benar tidak produktif, tidak pro nelayan itu. Kebijakannya semua permen yang dikeluarkan Bu Susi dicabut ya? Harus dicabut kaitannya dengan permen-permen tadi yang saya katakan, baik dari Perpres 191, itu di kapal kita itu ada nelayan. Semua kapal menggunakan sistem bagi hasil. Jadi nelayan seandainya pakai solar industri, kita itu kan biaya operasionalnya kalau himbauan nelayan ternyata tidak digubris oleh Menteri Susi, apa yang dilakukan? Kemarin sudah kita lakukan demo serempak tiap daerah dari Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Pati, Rembang. Kita demo serempak ke daerah masing-masing. Ya, demonya kemana? Di daerah masing-masing, Pak. Oh, daerah masing-masing. Nah, daerah masing-masing tapi serempak. Padahal Susinya di Jakarta. Gimana? Lah, ini baru kita nanti saya akan mendemo seandainya Bu Susi tidak bijak, tidak cepat menanggapi dari permasalahan kita ini yang semakin menghimpit. Pemerintah aja suratnya masih di konsep. Kemarin kita diundang oleh Sekjen, Pak. Itu dikasih Sekjen Menteri.
Sekjen Kementerian Pak Sari Bidayat Pak nggih, itu dikasih grace period atau tenggang waktu lah. Tapi hanya kita itu dikasih harga mundur. Padahal kita harga mati. Cabut Permen 02 kaitannya dengan pelarangan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela, cantrang yang digunakan Terus oleh jawabannya masyarakat. apa, Sekjen? Dia masih kokoh dia. Kokoh masih tetap mempertahankan berlaku. itu. Oke, ya. Bahwa dia merasa benar itu. Ya. Saya bergeser ke Komisi B, DPRD. Sebagai yang notabene katanya wakilnya rakyat. Berarti kan wakilnya para nelayan juga ya. Apa yang begitu ya Bu ya? Iya. Kalau memang betul wakilnya para nelayan, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD? Iya. Dengan penderitaan para nelayan ini. Yang pertama, kami juga ikut sedih sebenarnya dengan keluarnya Permen 1, Permen 2, yang ini bagi kami ini permen pahit ini untuk para nelayan kita. Saya ingin menyoroti dulu yang pertama, dari sosiologi hukum, dari filosofi keluarnya permen, dan sekaligus konstruksi keluarnya permen ini yang sudah saya baca, Permen 1 itu hanya 5 pasal. Permen 2 ini hanya 8 pasal. Isinya aja Pak, enggak, Ya. kalau pasal Isinya panjang ini terkait dengan masalah yang Permen 2 sekarang ini pelarangan penggunaan troll. Ya. Ya. Dan lembarannya kalau teman-teman baca itu di situ tidak secara rinci disampaikan ukurannya berapa, ya kan? Cuma gambar-gambar saja. Benar kan Pak Lalu ya? Ya. Nah, menurut saya yang pertama keluarnya permen ini tidak lepas dari konsep dan pemahaman Bu Susi sendiri tentang pembangunan kelautan yang jauh. Pertanyaan saya, Nah. apa yang dilakukan oleh DPRD? Yang pertama kita sudah mengundang kemarin Dinas Kelautan Perikanan dengan Pak Jumali juga sudah kita undang. Kita sampaikan bahwa Komisi B memfasilitasi teman-teman nelayan bersama dengan Dinas untuk melakukan protes kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Sudah dilakukan? Sudah kita lakukan. Oh, Ya. sudah sampai ke Menteri? Kemarin rapat dengar pendapat dengan teman-teman Perikanan Kelautan, kemudian dengan HNSI, sudah kita ketemu. Tapi karena Pak Lalu tidak ada sebagai pemegang kebijakan, kita undur. Ya. Dan secara media sudah kita sampaikan bahwa permen ini tidak berpihak kepada nelayan. Nelayan. Ya. Sehingga dari tuntutan teman-teman ini, saya melihatnya latar belakangnya, kalau membaca permen ini sendiri, Ibu Susi belum memahami tentang filosofi pembangunan kelautan secara nasional. Ya soalnya tadi dibilang dari Pak Hadi itu kan dia bukan orang ilmuwan, Pak Hadi. Nah, itulah dia ahli, namanya. dia menguasai tentang ikan di dalam praktek lapangan. Kalau melihat dan membaca permennya, saya membacanya, dia nggak memahami Pak. Di permen itu tidak ada satupun kata nelayan, tidak ada satupun kata industri perikanan misalkan. Ini kan masyarakat kita. Ya, kenapa permen ini begitu diskriminatif? Kalau kita belajar teori, di seluruh dunia ini tidak ada negara yang melarang menggunakan troll. Contoh misalnya, kita belajar dari Jepang. Jepang itu memiliki adat istiadat di laut di dalam mengelola kelautan perikanannya, terutama melibatkan nelayan kecil dan tradisional, luar biasa. Sudahkah aspirasi ini disampaikan ke Menteri? Ya belum. Ya kan, ini permasalahannya ini kan sekarang ini Bu Susi sendiri di media sudah akan tetap kekeh mempertahankan permen ini. Kemudian teman-teman kita harus geraknya kan serasi ini kan. Teman-teman kita akan ajak nanti dengan Komisi B, dengan teman-teman LSM, dengan Pak Gubernur. Kalau kita sepakat bahwa permen ini tidak menjiwai tentang nasib nelayan, kita akan sampaikan. Dan Komisi B nanti kita akan ajak teman-teman untuk mengirim surat. Oh, ini kapan? loh Bu, teman-teman nelayan ini, konstituen kami ini menjerit dengan kebijakan. Planningnya kapan Mas? Gitu. Kalau kemarin kita ketemu bisa pekan depan kita sampaikan. Oh ya, asal jangan tahun depan aja ya. Udah Udah lupa nanti kalau tahun depan nanti Bu Susi udah dilengserkan jangan-jangan. Kalau tahun depan keburu para nelayan habis nanti anunya. Betul. Apa namanya aset-asetnya itu. Ya. Dijual untuk biaya hidup. Satu lagi Mas. Legislasi perikanan kelautan di negeri kita ini sangat lemah. 69 tahun negeri kita itu baru punya undang-undang kelautan. Coba bayangkan. Sehingga legislasi yang mengatur tentang sumber daya perikanan nasional kelautan ini tidak ada.
Orang seenaknya, makanya kalau kemarin Bu Susi nggak usah ngeluarin permen 1-2 lah, concern saja dia ke pemberantasan illegal fishing. 10.000 kapal asing yang itu tiap tahun merugikan 300 triliun uang rakyat. 10.000 kapal asing yang tertangkap? Yang ada, dan yang dibakar kan baru 3. Baru 3 ya. Nah, ini kan masalah besar bagi kita kan. Alhamdulillah kalau Jawa Tengah ada Pak lalu ya, itu di Indonesia Timur yang itu potensinya adalah ikan-ikan ekspor. Oke, saya bergeser ke dulu nih. Dari tadi pelaku di lapangan. Ya. Pak siapa tadi ya? Pak Rasmijan. Ya, Pak Rasmijan. Gimana Pak Rasmijan? Masih sama melihat pandangan tentang keputusan Menteri Kelautan ini? Bukan sama. Pegel, Pak, jengkel. Pegel. Iya. Mengapa demikian? Kalau pegel kan bisa diurut. Iya, kalau yang urut perempuan malah seneng lagi, Pak. Iya. Jadi malah ada rasa tegang malah. Itu. Lalu kalau pegel diam saja tuh bagaimana? Loh, saya sudah melangkah, Pak. Apa konkretnya? Apa sama yang disampaikan Pak Jumali? Seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi Sutrisno, RDPU. Kemarin hari Senin juga saya ngomong sama Bu Susi Semilikiti. Langsung dia tak tenang. Bu Susi, jangan menganggap alat tangkap cantrang dikategorikan troll. Saya ini seorang pelaku. Tahun 65 saya melaut masih dayung. Pakai layar, belum ada mesin. Tapi pakai perahu toh? Iya, pakai perahu. Di dayung, Pak. Kalau sekarang kan mesin. Bu, tahun 73 saya jadi nakoda troll. Sebelum troll dilarang di Laut Jawa. Setelah troll dilarang, saya alih ke alat tangkap payang. Setelah payang itu hasilnya agak mengurang, ada alat modern baru lagi, alat porsin. Yeah. Saya alih ke porsin. Terus ganti lagi cantrang. Saya juga nakoda cantrang. Semua jenis alat tangkap, mulai alat tangkap tradisional sampai nelayan kapal, porsin, cantrang, payang. Itu semuanya sudah kita lakukan. Kalau Ibu Susi, Pak Dirjen, LSM yang mendukung Bu Susi, mau kejelasannya, monggo. Kita ajak ke laut, praktekan, buktikan, bener enggak? Cantrang dikategorikan troll. Teknis tangkapnya, ikan yang didapat, meses, mata jaringnya, bentuknya. Bukannya Bu Susi dipandang, dianggap begitu menguasai tentang dunia perikanan dan kelautan maka dipilih jadi menteri oleh presiden. Barangkali dari Bapak Presiden. Nah, iya. Tapi dia itu kan hanya bakul ikan. Dia hanya carinya itu beli untung besar, harga murah, jual mahal. Ini. Jadi adanya permen yang dikeluarkan, bayangkan permen 02 2015. Ada 16 alat tangkap yang dilarang. Bayangkan ini Pak. 16 alat tangkap yang dilarang. Dan 16 item itu pada umumnya adalah alat yang selama ini digunakan oleh para nelayan tradisional ya? Tradisional, nelayan menengah dan nelayan kapal besar. Bagi Indonesia. Pak siapa ini? Pak Rasmijan. Kalau seandainya apa yang dituntut oleh para nelayan tidak digubris oleh menteri? Kemarin sudah tak sampaikan. Kalaupun Bu Menteri tidak bisa mencabut yang jelas atau setidaknya direvisi semboyan nelayan, daripada kita nanti mati kelaparan lebih baik mati perjuangan. Luar biasa ini ya. Ya Pak Rasmijan, ya. Saya mau bergeser ke UPT ini. Okay. Tadi ada 16 item. Bu Anung ya. Dalam pelayanan terpadu termasuk masalah perikanan dan kelautan. Sejauh yang Ibu alami dalam melaksanakan tugas di UPT terpadu itu, apakah memang ada persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh nelayan termasuk di dalam menggunakan alat-alat tangkapan? Nanti dijawab. Tetap Suara Keadilan.
Springbed. Springbed berkualitas dengan harga terjangkau. American Pillow Springbed, terdepan dalam pengalaman dan inovasi. American Pillow Springbed, discover the true comfort. Tahun 2015 telah tiba, saatnya masyarakat Kota Semarang menggelar pemilihan wali kota. Menurut Anda, siapakah sosok yang paling layak menjadi pemimpin Kota Semarang agar lebih maju dan sejahtera? Kirimkan nama tokoh pilihan Anda melalui SMS dengan cara ketik Cawalkot spasi nama tokoh kirim ke 089670911432. Ayo bersuara, karena demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi Anda. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Outstand. Luas kawasan ini kurang lebih 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga nampak seperti kota tersendiri, sehingga mendapat julukan Little Netherlands. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad dan lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi. Karakter bangunan-bangunan yang ada di kawasan Kota Lama ini mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dari ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, serta bentuk atap yang unik. Satu bangunan yang paling populer dan wajib dikunjungi saat mengunjungi Kota Lama Semarang yaitu Gereja Belenduk, yang sudah berusia lebih dari 2,5 abad. Berbicara tentang carut-marutnya ujian negara. Karena fungsi pendidikan itu adalah untuk mendidik manusia Indonesia. UN ini justru menimbulkan permasalahan. Apa yang dituju oleh negara? Membuang uang untuk penyelenggaraan UN? FPI melakukan kontrol terhadap hal-hal yang dianggap. Karena FPI di situ tujuannya kan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka FPI, Gus. Loh, kalau FPI emangnya dia itu siapa? Kok bisa dengan hikmah? Bukan dengan gebuk-gebukan. Dia juga harus mengerti hukum, aturan-aturan. Jadi kalau mau bikin aturan sendiri, bikin negara sendiri. Anda punya keluhan, kritik, atau saran soal pelayanan publik di sekitar Anda, seperti jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki, pelayanan penyedia listrik dan air tidak memuaskan, ngurus izin usaha KTP tetapi dipersulit, atau masalah-masalah publik lainnya di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda melalui SMS. Caranya, ketik surak SURAK spasi isi keluhan kirim ke 089670911432. Bahasa santun, tidak memfitnah dan dapat dipertanggungjawabkan. SMS Anda akan ditampilkan di program berita seputar Jawa Tengah pagi, siang, dan malam, serta di Warta Praja. Ayo bersuara! Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin di studio yang berbahagia. Kita kembali lagi dalam acara Suara Keadilan. Tema kita nelayan mati suri, bagaimana
tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan. Tadi para narasumber nampaknya terutama dari para pelaku, para nelayan begitu antusias, luar biasa, semangat di dalam memperjuangkan hak dan nasibnya di dalam menjamin kehidupannya untuk melakukan aktivitas menangkap ikan di laut. Saya ingin bergeser ke pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Ibu Anung Suprihati, apakah memang dari pemerintah itu ada regulasi ataupun ada ketentuan alat-alat apa saja yang boleh digunakan oleh para nelayan di dalam melakukan aktivitasnya menangkap ikan di laut? Terima kasih Pak. Ya. Jadi kami dalam mengeluarkan izin, itu dasar kami adalah cek fisik lapangan yang dilakukan oleh teman-teman perikanan pantai P3 Dinas Kelautan. Itu di sana mereka akan melakukan cek fisik alat tangkapnya, itu jenisnya apa, itu ada jelas, ada cantrang dan sebagainya. Termasuk salah satunya cantrang yang dilarang. Jadi kami tentunya akan melihat alat tangkap itu pun nanti akan tertulis di dalam surat izin yang kami keluarkan, SIPI, surat izin menangkap ikan itu tertulis alat tangkapnya yang digunakan apa. Itu. Oh, memang sudah ditentukan ya. Kalau Pak Rasmijan tadi ada 16 item. Ada berapa item sebetulnya yang diatur oleh pemerintah tentang alat tangkap? Sebenarnya semuanya diatur. Hanya saja di Jawa Tengah yang kami melihat izin-izin yang masuk itu tidak terlalu banyak. Yang terbanyak memang kebetulan cantrang. Yang masuk di Jawa Tengah itu kebetulan cantrang yang masuk izin ke kami. Lalu mini porsen, lalu bottom long line itu. Yang terbanyak itu jaring cumi. Kalau ada nelayan tidak mendapatkan SIP semacam itu tapi dia menggunakan alat itu bagaimana? Nggak boleh? Ya enggak boleh Pak, karena di dalam surat izin itu kan sudah tertulis. Itu kan dibawa melaut. Masa berlakunya? 3 tahun. 3 tahun? Iya. 3 tahun wajib perpanjang? Iya betul. Kalau tidak? Ya sebenarnya itu sudah ada pemberitahuan, 6 bulan sebelumnya harus mengajukan. Sudah harus, tapi memang ada juga sih yang sudah telat baru mengajukan, ada juga. Bayar tidak? Jadi ini diatur oleh Perda. Iya, bayar tidak? Retribusi ya, ada retribusi ya, ada perdanya. Kecenderungannya kalau itu ada biayanya, para nelayan kan kalau tidak ada tangkapannya lalu mau memperpanjang tidak punya biayanya bagaimana? Kalau saya melihat perdanya sebenarnya sih nggak terlalu mahal ya Pak. Paling kalau cantrang tergantung GT-nya. Kan kewenangan kita adalah yang 10 gross ton sampai 30 gross ton. Itu ya paling 600 ribuan ya Pak Ramijan ya. Itu satu. Selama 3 tahun ya? Iya, jadi sebenarnya sih nggak terlalu mahal sebenarnya. Ya, kalau ada tangkapan sih iya, tapi kalau tidak ada ya termasuk mahal mungkin ya. Sejauh ini ada persoalan tidak di dalam para nelayan mengurus itu yang dihadapi oleh Ibu Anung? Kami sebagai pelayan perizinan tentunya ingin berbuat yang terbaik untuk teman-teman para nelayan. Sebenarnya yang kami hadapi kadang, tapi sekarang saya melihat teman-teman saudara-saudara kita nelayan itu sudah pada tertib sebenarnya untuk mengajukan ini. Ya memang permasalahan biasa, kadang ngurus yang terlalu rumit-rumit gitu kan males, tapi kita sosialisasi terus bagaimana agar teman-teman saudara-saudara kita nelayan untuk nyaman untuk. Ada berapa Bu Anung jumlah nelayan di Jawa Tengah? Kalau jumlah nelayannya kami itu mungkin tidak di tahu DKP ya. hanya. Tapi yang sejauh ini yang mengurus alat-alat itu ada berapa alat tangkap itu? Jadi sebagai gambaran dalam tahun 2014 dari kami mulai mengeluarkan izin Maret 2014, kami mengeluarkan 1142 izin. Januari ini kami mengeluarkan 49 izin. Itu hanya yang cantrang itu dibatasi hanya sampai tanggal 9 Januari, setelah itu 49 kami sudah keluarkan. 9 Januari 2015. Iya, kan itu kan diundangkan mulai 9 Januari. Oh iya, jadi begitu keluar peraturan menteri sudah tidak boleh lagi mengeluarkan itu ya? Di dalam permennya berbunyi seperti itu. Akan tetapi sebenarnya banyak setelah, karena kami juga tersosialisasi itu kan sudah tanggal 14, kami sebagai dari 14 Januari baru kami tahu kalau ada peraturan itu. Jadi saudara-saudara kita sudah terlanjur mengajukan
sampai tanggal 14. Akan tapi tadi Pak Lalu ngendiko kalau dari pusat bisa itu dikeluarkan. Tetap bisa dikeluarkan izinnya. Artinya begini, yang sebelum tanggal 9 itu sudah dilakukan cek fisik, itu masih bisa dikeluarkan. Tadi begitu ya Pak Lalu kalau tidak Lalu begitu keluar Permentri itu tidak boleh lagi dikeluarkan. Iya, sejak 9 kan dibunyi permennya begitu. Sejak pertanyaannya berikutnya, begitu keluar peraturan menteri kan tidak boleh lagi mengeluarkan izin itu. Lalu bagaimana nasibnya dengan alat tangkap yang sudah mendapatkan izin tadi? Iya, kami sebenarnya sangat melihat kegalauan teman-teman yang pada datang ke kantor kami. Dia mau demo, dia sudah ngurus itu. Sebenarnya saya melihat sekali kegalauan mereka karena dibatasinya. Tapi sebenarnya pada saat kami membaca permen ini di pasal 6 itu berbunyinya bahwa yang sudah dikeluarkan itu berlaku sampai habis masa berlakunya 3 tahun. Saya sedikit ayem, masih ada waktu tenggang waktu. Tapi nampaknya mau direvisi yang hanya tenggang 6 bulan kan begitu. Jadi ini mungkin saudara-saudara yang sudah beredar sekarang permentrinya itu berlaku 3 tahun yang sudah terlanjur dikeluarkan. Di sini berbunyi bahwa yang sudah terlanjur yang sudah dikeluarkan masih berlaku, sementara izin kita kan 3 tahun. Iya. Oh, hanya kalimatnya yang sudah dikeluarkan masa berlaku. Iya. Oh. Yang sebelum tanggal 9 kan tetap berlaku. Ya. Tapi kok saya dengar tadi hanya 6 bulan. Jadi kan ini memang. Nah, ini kan perlu. Saya mau kasih di Kemensennya itu betul nggak Pak Lalu 6 bulan itu dari Ibu Anung tadi? Begini Pak, jadi ini pusat juga masih confused. Saya pikir dengan ada suratnya Pak Gubernur tadi minta evaluasi. Jadi sebelum keluarnya Permen 2 ini maka tetap lanjut. Tapi kemarin pertemuan dengan maksudnya lanjut tetap dilayani perizinan alat tangkap itu. Apabila cek fisik kapal dilakukan sebelum tanggal 9 Januari, maka proses yang di kami lanjut di Bu Hanung di PTSP itu lanjut. Terus? Kemudian pertemuan kemarin yang masih kami confuse dan kami masih minta keterangan dari pusat malam ini, ternyata juga belum Mas, bahwa kesepakatan kemarin ada transisi sampai dengan September. Nah, pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh pusat. Sebentar Pak, transisi apa ini? Masa kesempatan untuk pemberlakuan Permen 2 ini sampai dengan September. Yang sudah terlanjur keluar itu? Sudah lanjut keluar nih, akan diterapkan mulai September. Sampai September? Sampai September. Bukan 3 tahun? Itu perpanjangan CP Pak. Jadi terus? CP itu berlaku 3 tahun. Nah, pertanyaan tadi sejalan dengan Bu Anung tadi, bagaimana dengan CP yang sebelum tanggal 9? Itu tetap harus dikeluarkan. Hanya berlakunya kita akan stop di September. Nah, ini yang menjadi perdebatan panjang. Yang belum sampai malam ini saya belum dapat petunjuk lebih lanjutnya bagaimana. Berarti para nelayan tenang aja toh yang sudah dapat izin sebelum 9 Januari. Dimoratorium oleh adanya Permen 2 itu. Yaitu yang seharusnya 3 tahun kemudian hanya sampai September. Kan berarti nambah masalah lagi. Iya berarti ya memang kasihan nelayannya gitu. Itu. Permen nomor 2 ini yang fatal itu. Ya itu Pak makanya. Baik, Bapak gimana Pak Gusrin dengan ada permen itu? Oh sudah diwakili. Pak Hadi silakan Pak Hadi. Gini Pak, yang sangat dirasakan teman-teman semuanya itu kok kebijakannya kok mendadak, ibaratnya yang dibilang ketua DPP ini sih sudden death. Kita langsung tiba-tiba mati gitu saja. Tanpa melalui pendekatan persuasi. Pak, sekarang kan musimnya hukuman mati, Pak. Wah, iya. Tapi kasihan nelayan, Pak. Nelayan begitu susah menerjang badai gelombang, tapi ini miskin bukan karena kita itu jadi nelayan, tapi miskin karena kebijakan pemerintah. Jadi gini, Pak. Kita analogikan saja lah kebijakannya Bu Risma, bagaimana dia itu menutup lokalisasi di Doli. Dilakukan secara persuasif, diberikan kebijakan keterampilan, diberikan pembekalan-pembekalan. Itu yang lokalisasi, yang melanggar norma hukum agama maupun sosial. Itu aja dikasih kebijakan secara manusiawi. Kita sendiri ini nelayan, kasihan itu.
Tidak diperlakukan secara manusiawi oleh Bu Susi. Nelayan tidak melanggar norma susila, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar apa-apa, ya kan? Masa dibatasi gitu ya? Memang ya. Makanya itu, kita itu sangat, ibaratnya itu emosional saya. Itu kalau berbicara panjang lebar itu nanti tidak ada selesainya Pak. Memang saya keinginannya saja itu sudahlah, semua kebijakannya tidak benar semua. Saya hanya menuntut satu aja. Mundur aja Bu Susi. Itu tidak benar itu. Negara bukan perusahaan. Apakah yang disampaikan Pak Hadi ini sama dengan yang dipikirkan teman-teman semua pelaku perikanan se-Indonesia Raya? Oh iya. Menginginkan Susi mundur. Kalau sampai tidak mundur, kita sudah frustasi akan kita semuanya ratusan ribu nelayan kepung istana dan duduki KKP. Kalau ternyata tidak mundur betul gimana? Kepung istana. Halo, dan siapa akan di mana? menduduki KKP. Halo, siapa di mana? Halo. Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam, silakan Pak. Dari Pak Amir Pak. Ya, silakan Pak Amir. Dari Demak. Ya. Saya intinya sangat setuju dengan pendapat Pak Adi Sutrisno. Pada intinya Bu Susi harus wajib dan harus mundur. Harus mundur Bu Susi. Karena nelayan mati suri Pak. Dan suara keadilan memang belum terwujud Pak. Oh gitu. Di situ banyak pengacara. Di tayangan ini ada Pak Sopo juga. Pak Amir juga nelayan ya? Oh iya. Oh. Pengacara ini nggone wong gawi-gawi Pak. Oh iya. Baik Pak Amir. Dari Pak Rasmidan Pati ya. Jengkel dan kesel. Itu memang benar Pak. Pemerintahan saiki itu gak genah. Dan kakek ngomong ini diskusi tok Pak. Oke. Kasus nyatanya ya tidak ada lah. Terus Pak pendapat Pak Adi Sutrisno pencitraan itu betul sekali Pak. Soal apa ya itu ya? Anggaran BPM 900 juta tadi ya. 900 juta biaya untuk menangkap kapal asing dan lain sebagainya. Terus ngomong itu di situ ada pengacara Pak. Ono wong PDI mungkin. Oke. Baik Pak Amir, pesannya sudah sampai. Ya nanti ditanggapi oleh para narasumber. Terima kasih Pak Amir. Terakhir ada lagi. Kalau pertanyaan saya, seandainya apa yang dituntut oleh nelayan tidak ditanggapi serius oleh Menteri Kelautan, apa yang dilakukan? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua NSI bahwa kita daripada ditindas tetap kita harus melawan. Karena nelayan-nelayan sudah frustasi, maka kita jadikan KKP sebagai tempat penampungan nelayan-nelayan yang menganggur Pak nantinya. Apa itu KKP? Gimana Pak? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya ibaratnya kita geruduk, tapi secara baik-baik, tapi kita nanti tidur di sana, makan di sana, kita jadikan tempat penampungan. Kementerian Kelautan Perikanan. Bagi nelayan-nelayan yang menganggur, gara-gara kebijakannya Ibu Susi. Baik, saya mau bergeser dari aspek hukum nih. Saya mau minta Pak Yosep. Sudah banyak disampaikan oleh baik pelaku dari pemerintah daerah, dari Pelabuhan Tanjung Mas, dari pemberi izin. Dalam pandangan Pak Yosep ada apa yang salah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan sehingga begitu serius para nelayan menentangnya? Silakan Pak Yosep. Baik Bang, mungkin agak sedikit panjang biar kita mendapatkan suatu hal yang baik di dalam forum yang sangat baik ini. Ya, silakan Pak. Yang pertama, ketika seorang pejabat negara membuat suatu peraturan, maka dia wajib untuk mengedepankan logos. Logos itu adalah akal ilahi yang dipakai untuk membuat suatu aturan. Logos itu dititik tolakan kepada 3 tolak ukur. Yang pertama itu adalah benar, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah tepat. Yang dimaksud dengan benar itu untuk menilai atau menguraikannya, itu cara mengukurnya itu adalah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Itu segi moralitasnya. Apakah peraturan-peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan menteri yang dikeluarkan ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila? Apakah peraturan menteri yang dikeluarkan ini untuk kemakmuran rakyat atau tidak? Yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu tidak, maka jelas peraturan ini merupakan peraturan yang bertentangan. Sehingga tidak boleh diberlakukan. Yang kedua, kita berbicara dari segi benar.
Benar ini untuk menilai dan menguraikannya, itu kita mengukur dari maksud, tujuan, dan manfaat. Itu segi moralitasnya. Apakah peraturan menteri ini bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat untuk siapa? Apakah untuk nelayan, ataukah untuk pengusaha, ataukah untuk orang-orang tertentu? Yang jelas nelayan harus diukur, ya. Tujuannya untuk apa? Itu harus diukur juga. Sehingga nanti peraturan ini akan dinilai baik dan buruknya bagi siapa. Yang ketiga itu sisi penilaiannya adalah dari tepat. Tepat ini adalah mengenai konteks waktu dan tempat. Apakah peraturan yang dikeluar oleh seorang pejabat negara ini waktunya tepat atau tidak? Tempatnya pas atau tidak? Ini perlu dihitung. Jadi kita tidak hanya berbicara, tapi tolak ukurnya dari situ. Kalau tiga-tiganya terpenuhi tolak ukurnya, maka peraturan ini jelas peraturan yang baik dan wajib dilaksanakan oleh siapapun. Nah, saya berbicara begini, dari dulu negara Indonesia ini sudah ada berbagai macam pendapat, berbagai macam permasalahan. Makanya para founding fathers kita, Soekarno dulu, ketika mereka akan membuat Pancasila, itu Soekarno mengatakan yang ditulis oleh Cindi Andaps, kami sangat susah untuk mengambil semua masukan dari rakyat. Bagaimana pribumi Jawa, priai Jawa, kemudian ada saudagar dari Sumatera, ada para buruh dari Indonesia bagian timur, semua punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya mereka merumuskan Pancasila dengan dasarnya itu adalah gotong royong. Untuk apa? Agar semua rakyat Indonesia ini tahu bahwa fungsi utama kita berada dalam beraneka ragam pikiran, bangsa, suku, tetapi kita harus terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu saya mengatakan penyelesaian yang paling baik dilakukan adalah para nelayan kalau merasa peraturan itu tidak tepat ada melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Artinya masukan ini nelayan datang ke DPR gitu. Menyampaikan sehingga DPR ini mempunyai hak untuk memanggil pemerintah dan menanyakan tolak ukur apa yang dipakai oleh menteri untuk mengeluarkan peraturan ini. Kedua, kalau nelayan tidak mendapatkan tempat di Dewan Perwakilan Rakyat, maka dapat memakai jalur hukum dengan cara menggugat peraturan menteri ini kepada Mahkamah Agung. Kita tidak boleh memakai jalur kekerasan, judicial review ya, jalur demo yang kemudian merugikan masyarakat lain. Mari kita tempuh secara baik. Yang ketiga, mungkin ada sedikit hal yang kurang juga dipahami oleh nelayan mengenai pribadi Susi, sehingga Pak Jokowi kenapa memilih yang bersangkutan. Ceritanya begini Bang, beliau sebagai orang yang berpendidikan rendah, seperti kaum nelayan, kaum buruh, ketika dia melakukan usaha, pernah suatu saat itu dia membeli lobster seharga hampir 2,5 miliar. Lobster-lobster itu akan dikirim ke luar negeri. Ketika dia meneliti, ternyata semua lobster itu sedang mengandung telur. Yang dia perintahkan kepada direkturnya adalah, lepaskan semua lobster ini ke laut. Direkturnya kaget. Kenapa harus dilepas Bu? Kan kita rugi, kita sudah beli. Bu Susinya tersenyum dan dia menjawab, kalau ini kita jual, dalam 2 tahun ke depan, kita tidak punya lobster lagi. Lebih baik kita lepas ke laut. Direkturnya mengatakan, begini aja Bu, bagaimana kalau kita minta pemerintah untuk melarang penangkapan lobster? Dia bilang begini, jangan merugikan nelayan. Mulai sekarang saya perintahkan Anda, semua lobster yang dijual oleh nelayan yang bertelur, kamu harus beli. Jangan larang mereka, kamu beli tapi kamu lepas. Kenapa? Agar generasi-generasi kita berikutnya dapat menikmati lobster. Jadi kita harus menilai secara adil, secara arif, secara bijaksana. Masyarakat kecil juga arif dan bijaksana. Tadi ada yang mengatakan peraturan ini tidak berpihak kepada nelayan. Tetapi bagaimana kalau saya bilang peraturan ini berpihak kepada anak cucunya kita semua. Sehingga besok 20 tahun ke depan mereka masih bisa menikmati lobster dengan harga yang murah. Ya. Karena jangan sampai lobster kita habis, kemudian besok kita harus membeli dengan harga yang begitu mahal. Semua peraturan-peraturan yang dibuat itu tentu membawa dampak bagi kita semua. Tetapi pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat itu harus diselesaikan dengan adil. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal kita harus melihat, memang saya mengatakan sekarang
elit politik kita, orang-orang terhormat kita banyak berbicara, tetapi mereka tidak tahu berbicara itu akan diterima masyarakat dengan benar atau tidak. Ketika salah kita berbicara dan masyarakat menangkap itu secara keliru, yang terjadi adalah apa? Kita saling berperang dengan diri kita sendiri. Tidak sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan kita hancur semua. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Betul, ya? Karena saya melihat peraturan yang dikeluarkan oleh menteri ini hanya bermaksudnya begini. Agar nelayan besok ke depan tidak perlu ke laut, cukup di daerah pesisir, dia sudah bisa menikmati ikan yang banyak. Karena menurut dia, menurut dia, jala-jala yang dipakai itu akan merusak terumbu karang yang membuat sekarang penangkapan ikan menjadi susah. Sehingga harus nelayan itu lari sampai ke pantai yang sangat jauh. Ini menurut mereka. Nah, untuk menempatkan ini benar atau tidak, itu harus dibicarakan. Kalau begitu pendapat Pak Yosep dengan keluarnya Permen Kelautan dan Perikanan itu sudah memenuhi benar, baik, tepat, atau tidak? Bukan masalah memenuhi tepat, baik dan benar atau tidak, tetapi itu harus dibicarakan oleh semua yang terlibat di dalam pengeluaran peraturan itu. Kalau mereka tidak terlibat dan duduk bersama untuk berbicara secara terhormat, tidak bisa. Dan berarti dalam pandangan Pak Yosep, peraturan menteri tersebut kira-kira sudah dilaksanakan? Ketika kita sepakat untuk mendasarkan segala sesuatu tindakan kita kepada hukum, baik atau buruk daripada aturan hukum itu harus dipatuhi oleh siapapun. Itu syarat mutlak untuk menjadi warga negara. Itu sudah dikemukakan 400 tahun sebelum Masehi oleh Sokrates. Oke. Jadi kalau kita sepakat untuk taat kepada aturan hukum, apapun itu, buruk bagi kita atau tidak, walaupun itu membuat wajib rakyat kita taati. menderita. Tidak selamanya aturan hukum itu membuat rakyat menderita. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Dengan permen ini, dalam pandangan Pak Yosep, nelayan dibuat menderita tidak? Ini kan kita belum melihat ke depan. Penderitaan di awal, tetapi hasilnya baik kan kita belum tahu. Semua peraturan seperti itu. Baik. Ketika kita lihat di Jalan Pandanaran dulu bisa parkir dengan bebas. Sekarang saya aja protes. Tidak bisa parkir, jalannya jauh Pak, 1 kilo. Tapi ke depannya kita menjadi tertib. Aturan hukum selalu begitu. Pada awalnya akan membawa dampak yang menurut kita tidak baik, tetapi 2-3 tahun ke depan kita akan melihat bahwa dampaknya baik. Dimanapun di dunia ini, aturan hukum seperti itu. Oh ya, saya bergeser ke Pak Hadi dulu. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak. Hadi dari tadi udah. Nah, ini terus. mantap sekali, ada teman diskusi lah. Pak Yosep ini termasuk salah satu korban dari bius dan hipnotis Bu Susi. Ya, saya bilang gitu. Mari kita urai dan kita evaluasi semua kebijakannya. Dari kebijakan penenggelaman kapal asing. Itu kan jelas-jelas itu. Saya sudah di media sosial saya pernah itu berkomentar. Bu, tolong itu kapal itu kasihkan saya saja, lebih bermanfaat daripada ditenggelamin. Pakai rudal harganya berapa? Itu kalau urusan tenggelam-tenggelaman, anak saya saja bisa nenggelamin kapal itu. Dibuka aja bawahnya itu ada keran laut, dibuka tenggelam kapalnya. Nggak perlu biaya. Dan di di Undang-Undang Perikanan 45 tahun 2009 jelas-jelas dan tegas disebutkan pada pasal 76C ayat 5. Apa itu? Barang dan benda alat kapal perikanan hasil tindak pidana bisa diserahkan kepada kelompok usaha bersama atau koperasi perikanan. Kan jelas itu Pak. Ya itu ternyata tidak diserahkan ya. Nah makanya itu sekedar hanya pencitraan. Makanya saya tanggung jawab. Saya ngomong Bu Susi itu istilahnya penenggelaman kapal itu pencitraan Pak, pencitraan gitu loh. Jangan kok terus dibumbu-bumbui kelihatan manis. Sampean saya katakan sampean kena bius, hipnotis Bu Susi. Permen 57 terkait dengan pelarangan transhipment, melanggar peraturan yang lebih atas. Hierarki perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar, Perpu, PP, Perpres, Kepres, Inpres, baru permen di peraturan pemerintah. Tolong dibaca nanti Pak. Itu ada itu, pasal 54. Ya, ada itu. Ayat 9. Tentang apa itu? Bahwa di peraturan pemerintah sendiri pada zamannya tahun 2002 kan zamannya Bu Mega itu. Ya, terus dijelaskan bahwa mengangkut ikan dari wilayah penangkapan ke pelabuhan terdekat atau pelabuhan dari pelabuhan ke pelabuhan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Lah, jadi itu cacat hukum permen itu 57 itu gitu loh. Jadi saya itu tolong dievaluasi. Kalau kaitannya dengan evaluasi perikanan, mari kita bicara. Gitu loh. Jangan kok dipoles. Wah, ini bermanfaat. Apa aja yang bermanfaat? Gitu loh, Pak. Apa mau saya katakan semuanya ini? Permen-permen lainnya.
Nah, Enggak apa-apa. itu nanti biar diserahkan sama yang lainnya, Pak. Terima kasih. Oke. Ini Pak. Saya mau bergeser Pak Karolus. Walaupun tidak terlalu jauh terlibat dalam persoalan monitoring tentang kapal-kapal nelayan, tapi paling tidak selama dalam pengalaman Pak Karolus, tentu kesehariannya kan di pantai ya, kepala KSOP Tanjung Mas, tapi nanti dijawab. Tetap suara keadilan. Hadirkan kenyamanan tidur Anda dengan American Pillow Spring Bed. Spring Bed berkualitas dengan harga terjangkau. American Pillow Spring Bed, terdepan dalam pengalaman dan inovasi. American Pillow Spring Bed, discover the true comfort. Kembali lagi di Malam Mingguan barengan sama Queen Dina. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini karena zodiak pasti merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Iya. Terutama silakanlah berikanlah pendapat teman-teman lah di 7465353 atau mungkin di Facebook silakan aja, Mas. Gaya rangkamu tapi request lagu aja. Oh, request lagu. Feeling hati. Ada nggak ya? Ada, Mas. Jangan sampai dendam lah, kalau misalnya kita dendam biasanya akan menimbulkan efek buruk di kemudian hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lek Tejo dalam Rumah Surgaku. Sebuah acara yang membahas putar keluarga dikemas secara Al-Quran dan hadis itu adalah tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, pemirsa bisa interaksi dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Banyak orang korupsi, orangnya beragama. Itu batubara, kita memiliki gas alam dan lain-lain. Kekayaan kita itu lebih senang kita menjual ke luar gitu ketimbang harus digunakan oleh Pepanjang malih wonten ing giyaran Gladen maca padal kumukus pedak Raden Kaseng Semiyat menika Raden Tahun 2015 telah tiba, saatnya masyarakat Kota Semarang menggelar pemilihan wali kota. Menurut Anda, siapakah sosok yang paling layak menjadi pemimpin Kota Semarang agar lebih maju dan sejahtera? Kirimkan nama tokoh pilihan Anda melalui SMS dengan cara ketik Cawalkot spasi nama tokoh kirim ke 089670911432. Ayo bersuara, karena demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi Anda. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, mohon maaf, sorry.
Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin di studio yang berbahagia, kita kembali lagi dalam acara Suara Keadilan. Tema kita adalah nelayan mati suri, bagaimana tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan. Tadi sebelum kita break, saya ingin meminta pandangan dari Bapak Kapten Karolus, saya ngaji MM. Pak Karolus kita sudah dengar bersama, ternyata memang menurut Pak Hadi, pelaku nelayan, apa yang dilakukan oleh Bu Menteri tersebut itu memang bertolak belakang itu dengan yang diharapkan oleh para nelayan dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran melakukan usahanya penangkapan ikan. Seperti apa pandangan Pak Karolus dengan adanya peraturan itu? Makasih Pak. Jadi saya tidak ingin masuk dalam pro dan kontra. Kita sama-sama mengetahui di dalam suatu kebijakan atau peraturan dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti ada pro dan kontra. Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang baik ini, kebetulan banyak juga pelaku-pelaku nelayan yang dari Rembang, Pati juga hadir. Bulan lalu kami sudah rapat koordinasi di kantornya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, tempatnya Pak Lalu ya Pak Lalu, tentang pemberian izin berlayar atau persetujuan berlayar itu. Jadi akhir tahun kemarin juga kita sudah permen dari Kementerian Perhubungan tentang surat persetujuan berlayar yang di dalam kaitannya di sekarang kita ketahui bahwa ada sabandar. Dari zaman dulu sabandar itu adalah di perhubungan laut, tapi kita dulu ada sabandar pembantu karena tidak ada petugas di sana, bahkan camat pun boleh memberikan surat persetujuan berlayar. Nah sekarang ini khusus di perikanan, ada sabandar perikanan yang dididik dan diangkat oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kemarin di rapat koordinasi di kantornya Pak Lalu yang dihadiri oleh semua PT dari Perhubungan Laut dari Brebes sampai dengan Rembang, juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota sepantura Jawa, karena sabandar perikanan ini belum semua lokasi TP belum memiliki, sehingga sabandar Perhubungan Laut tetap mendampingi ini, karena ini saudara Pak, Perhubungan Laut dan sabandar Perhubungan Laut dan sabandar perikanan boleh dikatakan sebagai saudara ini, karena dididik dan diangkat sama-sama oleh Menteri Perhubungan. Jadi seperti di Batang kemarin juga di Rembang, kami sudah sepakati bersama itu. Jadi selalu ada koordinasi ya Pak ya? Sudah koordinasi Pak, jadi kalau di setelah Rembang itu kan ada di Sarang, Karangannya, Keranggan. Itu kalau di kapalnya di Keranggan, berangkatnya dari sana, jadi sabandar perikanan yang di Keranggan yang mengeluarkan. Tapi yang di Rembang, kalau daripada mengurus jauh ke Keranggan, bisa dikeluarkan oleh sabandar Perhubungan Laut yang ada di Rembang. Ini mempermudahkan para teman-teman nelayan kita ini. Jadi, ya, dengan adanya dinamika yang menarik sekarang ini tentang Permen nomor 2. Dalam pandangan Pak Karolus sebaiknya pemerintah harus bagaimana mensikapi reaksi yang dilakukan oleh para nelayan tersebut. Barangkali ada pandangan-pandangan yang lebih sejuk barangkali supaya tidak semakin apa ya, kalau tadi semangat sekali nampaknya kawan-kawan nelayan itu. Ya? Emosi panas di pantai lagi. Emosi panas, pegel. Tadi saya ke Pak moderator, kalau pegel picit tadi Pak Arjiman ya, Rasmijan tadi kalau pegel dipijat gitu kan. Iya. Jadi kalau tapi bisa Bapak ya, kalau dipijat tadi disampaikan oleh Pak Yosef tadi, kalau bisa ya pro kontra ini, kalau menyampaikan aspirasi itu ya melalui jalur yang sesuai, lewat perwakilan atau langsung lewat review dari peraturan ini. Sehingga jangka panjang ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua itu. Karena tadi emang kebijakan pemerintah itu pasti sudah diperhitungkan tadi untuk jangka panjangnya. Emang hasil sekarang ini tidak mau kita rasakan sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan sampai ke anak cucu kita. Jadi
teman-teman pelaku di lapangan ini memang ya emosi, pegel atau semua ini. Tapi mari kita sama-sama menyadari, mudah-mudahan aturan ini bisa bermanfaat untuk anak cucu kita itu ke depan. Ya, cari penyelesaian yang lebih wise ya, lebih bisa bijak, bisa bermanfaat bagi semua pihak gitu ya. Nelayan jangan dibiarkan terus menderita begitu Pak ya? Iya betul lah. Oke, baik. Dan terus terang saya selalu bersama-sama. Jadi silakan. 3 tahun saya di Tanjung Emas ini cukup bersama-sama dengan nelayan di Merodemak. Bahkan dulu kita di Merodemak disediakan kantor satu di sana, ruangan di sana untuk bersama-sama Dinas Kelautan Perikanan di sana. Tapi karena terbatasan dengan rapat koordinasi tadi, kalau sudah berkumpul di sana banyak, minta diukur atau daftarkan, nanti petugas dari sana kirim ke Tanjung Emas, petugas kita ke lokasi untuk mengukur, mendaftar, dan keluarkan sertifikat. Jadi sekarang dulu yang belum ada surat pengukuran daftarnya, sekarang ini mereka sudah mempunyai dokumen semua, sehingga saat mereka ke laut itu, kasar sekarang itu sudah punya STNK, atau jadi tidak takut lagi ditilang di tengah jalan. Gitu. Baik, saya bergeser ke Pak Jumali, biar tidak lemes Pak Jumali. Ya, ya kalau Pak Hadi kan semangat itu. Pak Jumali, dengan adanya tadi pandangan sampaikan Pak Yosep, Pak Karolus, tapi dari pandangan Pak Hadi itu rupanya nggak benar itu peraturan itu. Kira-kira begitu Pak Hadi ya, merugikan kepentingan nelayan. Lalu apakah masih tetap seperti pendapat semula Pak Jumali di dalam mensikapi permen ini? Iya, jadi begini ya. Tadi banyak yang disampaikan itu untuk masa depan. Seakan-akan seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa alat-alat ini tidak berdampak merusak lingkungan sebenarnya. Jadi artinya apa? Kalau yang disampaikan tadi kan seakan-akan melihat jauh ke depan untuk anak cucu kita. Iya. Tetapi alat-alat yang digunakan oleh masyarakat nelayan saat ini itu tidak mempengaruhi lingkungan, tidak merusak lingkungan. Gitu. Oh gitu. Apa salahnya kalau itu kita perjuangkan terus-menerus sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pak Hadi, Pak Hadi sama Pak Yosep Hukum tadi ya. Kalau memang kita ini terus menyuarakan aspirasi kita, jadi jangan berhenti sampai di sini. Mungkin DPR RI sudah, kita ke Komisi 4. Kemarin saya di DPRD tingkat 1, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya berhenti di sini, mungkin juga apa yang panjenengan sampaikan terkaitan dengan pengadilan. Dan ini terus menerus. Karena kalau melihat apa itu namanya alat tangkap ini yang sudah dilakukan, yang telah dilaksanakan oleh masyarakat nelayan ini tidak banyak untuk merusak lingkungan. Apa yang disampaikan oleh Pak Lalu kalau mengatakan ini kok bertambah sedikit tangkapan ikan kok bertambah sedikit. Kan banyak itu masalah-masalahnya itu. Bisa dicuri oleh orang lain. Lah kalau sudah dicuri orang lain tentu kita juga tidak akan mendapatkan ikan itu. Nah kalau itu sudah ditangkap seluruhnya ya seperti illegal fishing itu tentunya asing, berlaku bagi asing, bukan berlaku bagi kita ini. Nah itu kalau semuanya sudah dilarang seperti itu, insya Allah saya punya keyakinan masyarakat ini akan modernisasi sedikit demi sedikit. Insya Allah kita ini tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Jadi perlu para nelayan perlu dicerahkan juga ya. Iya. Perlu diberi pendidikan pelatihan, perlu dimotivasi, begitu kira-kira ya Pak ya. Iya, pokoknya jangan sampailah kita itu berpikir nanti sumber daya laut itu habis. Itu jangan sampai berpikir seperti itu. Jadi kalau tadi apa yang saya sampaikan ya, saya kan tidak tahu kalau itu ceritanya Bu Susi seperti itu. Saya kemarin juga begitu. Kalau yang bertelur dan lain sebagainya itu karena harus dilepas, ini termasuk merugikan nelayan. Mbok Yao itu dibeli, begitu dibeli mungkin ada seperti penampungan begitu yang bisa memijahkan telur itu. Ya, jadi dan itu dibeli oleh negara begitu. Nah, saya juga sependapat dengan Mas Yosep tadi. Jadi peraturan apapun yang akan dikeluarkan, itu harus stakeholder ini harus tahu seluruhnya, pemangku kepentingan.
Ini tidak seperti yang sekarang ini permen itu begitu dek tanggal 9 tutup seluruhnya. Kaget semua orang ya? Ya semua kaget. Ya mestinya paling tidak ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan gitu. Ada batasan dulu. Mungkin daerah sini yang tidak dapat, nanti yang lain dapat. Rupanya Pak Jumali lebih sejuk ini ya. Atau karena memang suasana sudah semakin malam ya? Ya enggak. Nah, saya kan mengikuti beliau-beliaunya aja itu. Oh, gitu dari ya? Pak Hadi Tapi semangat Pak Hadi ini. kenceng itu Pak Hadi. Iya, iya memang harus kenceng. Harus kenceng ya. Nah, itu kan anak muda itu harus kenceng itu. Menyangkut nafkah hidup. Silakan Pak Rasmijan. Makasih Pak, begini ya. Ya. Karena saya seorang pelaku, jadi tahu persis. Mohonlah, pemerintahku tahu. Ikan Pak, itu kalau beranak, itu bukan seperti hewan-hewan lain. 1, 2, seperti manusia enggak. Ikan itu beranaknya itu sampai ribuan bahkan jutaan. Percayalah, itu rahasia ilahi. Ikan tidak akan habis. Seandainya ikan itu makannya tidak ikan, lautannya penuh ikan Pak. Ikan besar makan ikan tanggung makan ikan kecil makan plankton. Benar enggak? Ikan jangan sekali-kali mendahului karena Tuhan. Dosa Pak. Astagfirullahaladzim. Betul. Jangan khawatir. Percayakan. Dulu Pak saya baru melaut tahun 65. Juga saya mikir seperti Bapak. Besok anak cucu saya makan apa ya? Bagaimana nasibnya ya? Tapi fakta Pak. Kapal semakin banyak, penangkap ikan semakin banyak, kapal semakin besar. Penuh Pak. Ini fakta di lapangan. Jangan bilang menurun. Menurun yang mana? Gitu loh. Hanya nelayan-nelayan yang tradisional, dia tidak bisa mengikuti nelayan-nelayan kita ini yang berani bermalam di laut sampai berbulan-bulan. Dia operasinya hanya di pinggiran, lihat pantat istrinya, seharian pulang. Coba. Contoh ini seperti nelayan kita ini. Berani di laut lepas. Tidak akan Pak. Nelayan kita ini. Gitu loh Pak. Oke. Jangan mendahului karena Allah. Karena Tuhan ini rahasia ilahi. Rahasia ilahi ya memang. Iya Pak. Yakin. Allahu Akbar gitu. Tapi takutlah kalau kekayaan ikan Indonesia itu banyak diambil dari negara lain ya. Maka justru itu Pak, itu yang perlu diawasi. Okay. Perlu yang Jangan nelayan Indonesia yang diawasi. Jangan nelayan Indonesia. Nelayan Indonesia ditangkepin, dipidana, dihukum, dipenjara, didenda dan sebagainya. Saya yang nangani. Nelayan Jawa Tengah itu kalau ada masalah dimanapun dari Sabang sampai Merauke, itu saya yang nangani Pak. Ada permasalahan, argumen sama Kapolres, Kapolda, Jaksa Hakim, saya Pak. Ya, kalau nangis saya Pak. Sejak tahun 65 ya udah 50 tahun ya, udah luar biasa. Makanya. Oke, saya bergeser ke belakang dulu Pak ya. Yang Bapak ini, silakan Pak. Bapak, kelihatan tadi semangat juga ini. Pak siapa namanya? Nah, silakan Pak. Ya. Nelayan juga kan? Iya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya yang ada di studio. Jika ada yang di rumah. Ya, tidak usah pidato, waktunya habis nanti. Ya, langsung aja. Gini, Pak, silakan. ya, langsung saja. Ya. Ini gini, nelayan kita itu mau dikemanakan? Ya, menurut Anda mau dibawa kemana? Nah, iya gitu. Menurut Bapak kan gini, Ya. kedepannya, apa kita mau perekonomian kita dikedepankan, menunggu? Ya, terus? Kan gitu. Ya. Mengenai perbankan, mengenai pembayaran listrik, apa kalau kita tidak ditodong, tidak ditagih, kan gitu Pak. Jangan kita teori, fakta Pak Rasmijan sudah bilang. Kita misalkan ngomong masalah cantrang, merusak tumbuh karang juga merusak biota laut. Kita pikir secara logis Pak. Kita kerja itu tidak di karang. Kalau kita kerja di karang, habislah jaring kita. Dah gitu aja. Ya. Pak siapa tadi namanya ya? Bapak Pawi. Pak Pawi ya.
Luar biasa kan Pak Hadi? Terima kasih. Ini membahas masalah tinjauan perspektif kaitannya dengan ekosistem laut. Jadi istilah gini Pak, laut sebagai penopang hidup nelayan. Jadi lestari lautku, sejahtera hidupku. Itu dasarnya itu. Karena laut satu-satunya sebagai tempat untuk kita mencari nafkah. Jadi gini Pak, nelayan sangat mengharapkan sekali. Tapi dengan Bentar, Pak Hadi setuju tidak pendapatnya Rasmijan? Jangan khawatir, ikan tidak akan pernah habis di laut. Sangat setuju sekali Pak, sangat setuju sekali. Dan saat ini justru yang terbesar merusak ekosistem laut itu dari pembuangan limbah industri. Rob di Semarang ini TPA-nya, tempat pembuangan akhirnya nanti ke laut semua Pak. Pestisida yang berlebihan, terus pengemburan lepas pantai, itu kapitalis asing semua itu yang rusak itu. Jadi tapi kalau nelayan enggak merusak sama sekali. Karena dia menyadari laut adalah hidupku, masa depanku. Itu Pak. Jadi saya harapkan juga dari menteri yang lalu ada Minapolitan Pak Fadel, Pak Sarip industrialisasi perikanan. Tapi kalau saya melihat mengamati sekarang ini Bu Susi, itu tepatnya tradisionalisasi perikanan. Jadi mundur itu Pak. Mundur ya? Ya mundur. Dan juga dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan, itu saya malah justru negatif thinking juga. Itu kelihatannya Bu Menteri ini mau merencanakan suatu secara masif, terstruktur, terorganisir pemiskinan nelayan. Pemiskinan nelayan? Betul sekali. Masa sampai segitu? Dia kan menteri. Lah, karena saya melihat statementnya dia di media sosial juga, dia kan ditarget bahwa sekarang ini PNBP 300 miliar, mau dinaikkan 300 triliun. Dengan cara gimana? Apakah dengan cara ngebom, menutup, melarang teman-teman semuanya? Karena saya ada semacam statementnya juga mau mengkapling, melelang WPP. Itu sudah biar supaya kita pelaku perikanan itu miskin semua, nelayan diusir, nanti WPP itu dilelang biar supaya target dari PNBP itu tercapai. Jadi ya malah negatif thinkingnya kayak gitu semacam itu Pak. Baik, saya bergeser ke Bu Yeti tadi. Villette ya? Ya, punya karyawan 70. Bu Supriyati Pak. Bu Supriyati, sorry. Saya Villette, karyawannya 70. Iya. Nah, tentang mengenai apa yang dikeluarkan oleh menteri itu dampaknya sudah ngikuti ya. Nampaknya mengkhawatirkan para nelayan. Apakah seperti itu juga pandangan Bu Yati? Iya. Kami berpandangan sama Pak. Karena apa? Dampaknya itu ndak ke nelayan aja. Karena kuli Villette saya, karyawan Villette lah, itu bukan hanya di kalangan nelayan, tapi juga petani. Petani kalau ndak musim hujan ndak bisa bercocok tanam itu Pak. Itu larinya ke Villette. Villette itu tenaga usaha yang menyerap banyak karyawan. Ndak di Villette saja, pabrik segitu besarnya PK alias potong kepala juga memerlukan banyak tenaga kerja. Terus kalau itu Permen nomor 2 tidak dihapus, cantrang ditutup, dari mana para ibu-ibu Villette ini makan? Karena itu sumber satu-satunya penghasilan. Kemarin sudah sekitar 2 bulanan kita ndak kerja ya, wong penghasil iku nelayan itu banyak yang libur dulu sementara. Itu aja banyak yang datang ngebon. Ngebon apa itu? Ngebon uang, bon dulu lah. Oh, bon dulu. Iya. Lah ngutang Pak, ngutang. Dari mana kita bisa ngutangi kalau kita ndak kerja? Kita ini wakil dari semua bakul, semua pengusaha. Bukan saya saja Pak, banyak. Bahkan dari Pati pun sudah mengakui, sudah membuatkan sebuah paguyuban. Berarti kan sudah mengakui itu pemerintah perikanan bahwa kita bisa menyejahterakan masyarakat. Bukan hanya di nelayan saja nanti efeknya itu. Dengan Villette-nya itu ya? Iya. Sudah berapa lama Bu Yati di Villette itu? Sudah sekitar 5 tahunan Pak. 5 tahun ya? Iya. Kalau Pak Rasmijan kan sudah 50 tahun tuh. Iya. Gini Pak, saya juga mau menambahkan. Iya, silakan. Jangan berpikir 20 tahun yang akan datang. 2 bulan saja kita tidak kerja, semua itu menjerit Pak. Dari mana kita bisa ngebonin terus-menerus dan tidak mungkin. Terus tidak makan itu gimana? Sekolah-sekolahnya justru dampaknya
Enggak begitu ya Mbak Kakak karu-karuan lah Pak. Berarti peraturan Menteri Kelautan ini harus diapakan? Dihapus aja. Karena apa Pak? Lagunya aja sudah begini. Apa? Nenek moyang kita kan seorang pelaut. Ya kan nenek moyang bukan kita. Loh, nenek moyang aja seorang pelaut. Kenapa anak cucunya enggak boleh melaut? Oh. Bagus, gitu ya? Iya. Jadi harus masih semangat untuk tetap menjadi anak cucu seorang iya, pelaut. Memang kita selalu bangga jadi seorang pelaut itu. Kita ya berpikirnya anak cucu kita ndak melaut, wong pikirnya kita anak cucu kita jadi orang yang pintar. Dari mana kita bisa menyekolahkan anak cucu kita kalau kitanya saja nggak bekerja? Kan pekerjaan bukan hanya sebagai pilot, banyak yang lain. Oh gini Pak, masalah pekerjaan yang lain banyak. Tapi kita itu sebagai nelayan, kalau ndak ada penghasilan nelayan, kalau ndak ada ikan masuk, dari mana? Iya kan Pak ya? Nggak ada pekerjaan lapangan kerja. Itu bukan hanya untuk Bu Susi aja, Bu Menteri Susi. Tapi ini juga untuk Menteri pembukaan lapangan kerja Pak ya? Menteri Tenaga Kerja. Ya, Menteri Tenaga Kerja lah tepatnya. Iya. Itu juga nanti dampaknya seperti itu. Banyak pengangguran Pak, ini sekali lagi banyak pengangguran. Kalau orang itu nganggur, berpikirnya perut kita lapar, berpikirnya pokoknya ndak karu-karuan, udah ya termasuk ke kriminal lah Pak. Oh gitu, baik. Iya. Baik Bu Yati, luar biasa ini Bu Yati ini. Diam-diam rupanya lebih keras daripada Pak Hadi ini. Loh, prinsip saya kan seperti ini Pak. Oke. Bu Susi aja yang lulus SMP bisa jadi menteri. Kenapa saya tidak? Oke. Luar biasa. Pak Lalu dari pemerintah sudah banyak mendengar ternyata para nelayan itu seru sekali itu. Karena sudah sampai pada tahapan ini nasibnya untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Yang pertama mungkin kita tetap akan minta Bu Menteri mereview dulu. Mereview peraturan ini sambil kita mencari performan yang terbaik bagaimana mengatasi masalah ini. Karena tidak bisa dipungkiri tadi sampaikan teman-teman banyak dampak yang akan terkena. Baik itu menyangkut masalah bank, masalah pendidikan, masalah yang banyak sekali. Dengan kata lain segera menarik kembali untuk tidak memberlakukan peraturan itu ya? Atau bagaimana? Mereview. Review itu konkretnya gimana? Jangan bercabang. Review itu gimana maksudnya? Mereview artinya kalau tujuannya tadi sebagian Pak Yosef tadi, tujuannya jelas. Lantas ini kan masalah yang sangat dekat adalah kapal-kapal ini produksi menurun, kapal tidak jalan dan sebagainya. Ini kan harus diatasi dulu. Sementara pemerintah kan belum punya alternatif lain. Nah, satu-satunya sambil jalan di review dulu, sambil kita mencari. Ya ini perlu jelas, penilaian kan perlu konkret. Maksud Pak Lalu review itu seperti apa konkretnya? Kalau saya Pak pribadi ya cabut. Cabut, nah itu konkret gitu loh, jelas. Jangan ngambang. Nelayan ini saya kira para nelayan tidak sanggup untuk berpikir terlalu apa ya, terlalu ya. Bahasa nelayan ya, bahasa laut. Saya dari DPRD. Gimana Pak Riono? Iya, jadi suara DPRD ini kan suara rakyat Pak. Jadi iya. aspirasi sudah kita dengar semuanya dan juga teman-teman juga sudah sepakat. Tentunya DPR akan memfasilitasi. Ya, pertama peraturan tersebut jelas tidak berpihak kepada nelayan. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga akan berupaya bagaimana dengan teman-teman nelayan, dengan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi. Setujukah Pak Riono dengan pendapat Pak Lalu dari pemerintah untuk peraturan menteri itu dicabut? Iya, setuju. Pak Yosef, closing Pak Yosef. Sedikit hal yang penting dan perlu kita semua sadari bahwa negara Indonesia ini disusun dari berbagai sistem yang majemuk, orang-orang yang majemuk. Pendapat daripada nelayan juga harus diperhatikan,
pendapat dari pembuat kebijaksanaan juga harus diperhatikan, tetapi jangan kemudian kedua pihak ini didudukkan di dalam salah satu forum, dibiarkan begitu saja, sehingga terjadi kerusakan yang lebih parah. Oleh karena itu dari awal kita sudah sepakat mengenai aturan-aturan penyelesaian. Kalau mediasi tidak bisa, maka harus diselesaikan melalui proses hukum. Kalau proses hukum ini sudah diputuskan, maka apapun putusannya, baik atau buruk maupun jelek, apakah bagi pemerintah, apakah bagi nelayan, itu semua harus menghormati. Disitulah timbul sifat gentleman. Jadi kita jangan kemudian membawa ini kepada forum untuk terjadinya bentrok. Harus diperhatikan itu. Jadi nelayan juga harus menghargai pemerintah, pemerintah harus menghargai daripada nelayan, dijadikan satu, diselesaikan secara jalur yang sudah kita sepakati. Itu penting sekali, Pak, ke depan. Terima kasih Pak Yosep. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin di studio yang berbahagia, waktulah yang membatasi kita. Mestinya masih banyak hal yang akan kita bicarakan terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Memandang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, hubungannya dengan kepentingan, harkat, dan martabat para nelayan untuk mencari nafkah. Memang pemerintah di dalam mengeluarkan regulasi harus betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan yang membuat rakyatnya semakin menderita. Nelayan nampaknya merasa terpukul, merasa terdesak dengan adanya peraturan Menteri Kelautan tersebut. Oleh karenanya dari pemerintah, kemudian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk menghindari terjadinya potensi konflik antara para nelayan dengan pemerintah, ada baiknya peraturan tersebut hendaknya ditinjau kembali atau dicabut sambil mencari solusi apa yang terbaik dalam mengatur semua terkait dengan kegiatan para nelayan melakukan penangkapan ikan di laut. Yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat pun juga perlu menghormati karena pemerintah dalam bekerja tentu memperhatikan persoalan dan kebutuhan rakyatnya. Yang terpenting kalau ada persoalan, mari ditempuh dengan cara baik. Ada jalur-jalur yang sudah disediakan oleh negara melalui lembaga legislatif, melalui lembaga peradilan, dan jangan sampai menyelesaikan persoalan dihadapi oleh masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan kepentingan rakyat dilakukan dengan cara-cara melanggar ketentuan hukum itu sendiri. Saya pikir inilah yang perlu kita cermati bersama. Pemerintah berbuat untuk kepentingan masyarakat para nelayan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan.